البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyanjungnya, diiringi dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengagungan terhadapnya atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bisa kembali bermajlis di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk upaya kita untuk menjaga diri-diri kita dari siksa api neraka. Sebagaimana kita dengar tadi, akhwani fillah, di dalam salat maghrib, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pada ayat yang agung ini, akhwani fillah, butuh untuk kita berhenti sejenak untuk mentadaburi dan mengambil pelajaran dari seruan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, di mana Allah Tabaraka wa ta'ala memanggil setiap hamba-hambanya yang mengaku mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Maka siapapun itu yang mengaku dirinya mukmin, sepantasnya ketika mendapatkan ayat diawali dengan panggilan seperti ini untuk betul-betul memperhatikan, memasang telinga untuk mendengar, dan mempersiapkan hati untuk bersegera menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan dalam ayat yang agung ini Allah Subhanahu wa ta'ala seru kita dengan perkataannya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Perintah dari Allah untuk kita menjaga diri-diri kita pertama kali, akhwani fillah, kemudian menjaga keluarga kita dari siksa neraka yang begitu dahsyat, siksa neraka yang panasnya tidak terhingga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, narukum hadhihi allati yuqitu ibnu Adam
juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sungguhnya api kalian ini yang kalian menyalakan wahai anak Adam, yang kita semua menyalakannya di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya juz'un, hanya satu bagian dari 70 bagian panas siksa api neraka. Maka ketika mendengar itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, ya Rasulullah, innaha lakafiyah. Ya Rasulullah, sungguh seandainya panas api neraka itu semisal dengan panasnya di dunia, itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup untuk kita betul-betul berhati-hati darinya, dan sudah cukup untuk meluluh lantakkan apa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Perhatikan di dunia panas yang ada, kawan. Tembaga meleleh, besi-besi meleleh, itu masih derajat panas api di dunia. Apalagi kayu, apalagi kulit dan daging kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan bahwasanya ternyata panas api neraka itu masih dilipat gandakan. Dengan berapa kali lipat berarti? Kalau itu satu bagian dari 70 bagian siksa api neraka, api dunia ini, berarti api neraka berapa kali lipat? 69 kali lipat. Naam, dilipat gandakan 69 kali lipat lagi, akhwani fillah. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk bersungguh-sungguh menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari panas api neraka. Makanya dulu para salaf sebagiannya ketika ada dorongan untuk melakukan suatu maksiat atau ada kemalasan dari menunaikan kewajiban, sebagiannya mendekatkan jarinya ke api. Nah, kemudian mengatakan dirinya, jika engkau masih merasakan api ini, lalu bagaimana panasnya api ini, lalu bagaimana jika dirimu, kulitmu atau dagingmu dilahap api neraka? Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Di antara bentuk yang paling jelas sebagai upaya untuk menjaga diri-diri kita dari siksa api neraka, akhwan, langkah awalnya yaitu dengan ta'allum, dengan belajar, mempelajari agama Allah. Di antara bentuk dan langkah utama untuk kita bisa menjauh dari siksa api neraka. Oleh karena itulah datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ay 'allimuhum wa addibuhum. Jaga diri-diri kalian dari siksa api neraka. Ya, tentunya dengan menunaikan perintah, menjauhi larangan di atas ilmu. Harus di atas ilmu untuk kita bisa mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar, dan mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan. Kemudian bagaimana menjaga keluarga kita dari siksa api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum", ajari mereka. Ajari mereka ilmu. Kemudian addibuhum, ajari mereka adab. Maka ini penting ya ma'syara ahli sunnati wal jamaah, ma'syara salafiyin, untuk betul-betul menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Setelah kita mengupayakan untuk diri-diri kita agar betul-betul menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi keharaman-keharaman,
maka jangan lalai, di sana ada perkara besar yang Allah perintahkan untuk menjaga keluarga kita dari siksa api neraka dengan mengajari mereka ilmu, dengan mengajari mereka adab. Karena mereka tanggung jawab para orang tua, terkhusus para aba, para bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahli baitih. Setiap kalian itu adalah penanggung jawab, pemimpin. Karena itu pemimpin. Dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang di bawah kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki adalah sebagai pemimpin untuk seluruh anggota keluarganya. Maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majelis ilmu, membawa diri kita dan membawa keluarga kita ke majelis ilmu, merupakan upaya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Barakallahu fiikum, akhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait kitab Syarh Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sampai pada pembahasan bahwasanya negeri-negeri yang ada di dunia ini terbagi secara umum menjadi dua: negeri Islam dan negeri kafir. Yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhannya di dunia ini dituntut untuk betul-betul menunaikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntut untuk membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari semua bentuk-bentuk penghambaan kepada makhluk, dari semua bentuk-bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba sudah memenuhi yang demikian itu, maka dialah hamba yang hur, hamba yang merdeka. Makanya hakikat kemerdekaan akhwan yang hendaknya diwujudkan oleh setiap muslim maupun muslimah, yaitu memerdekakan diri dari semua penghambaan kepada selain Allah, perendahan diri kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna muslimun fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihihim was salati alaihim. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, mereka itulah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berislam. Dan yang dimaksud umat di sini akhwan, yaitu ummatul ijabah. Karena umat secara umum kalau kita perhatikan dalam dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, kita dapat kata ummah, kata umat. Maka ada dua kemungkinan. Karena umat secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ummatul da'wah, dan yang kedua ummatul ijabah. Ummatul da'wah yaitu umat yang didakwai,
Berarti ini mencakup keseluruhan umat manusia, bahkan mencakup para jin. Kenapa? Karena risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup mereka semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada keseluruhan manusia dan jin sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Ini ummatud dakwah. Naam. Ada jenis umat yang kedua yaitu ummatul ijabah, maksudnya adalah umat yang menyambut dakwah Nabi. Merekalah kaum muslimin. Nah, umat jenis kedua inilah yang dimaksud pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di sini. Bahwasanya umat Muhammad yaitu umat yang menyambut dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berislam. Baik. Maka mereka dihukumi muslim, dihukumi mukmin secara zahir. Fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhabaihim wa salati alaihim, pada hukum-hukum mereka di dunia. Nah, demikian pula pada perkara warisan serta pada perkara sembelihan dan perkara menyolati jenazah-jenazah mereka. Nah, pada ungkapan ini Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya hukum yang kita tetapkan terkait saudara-saudara kita sesama muslim di dunia itu, yaitu berdasar perkara yang nampak, berdasarkan perkara yang nampak. Nah, maka selama dia muslim, zahirnya muslim, menunjukkan Islam, menegakkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, menegakkan salat, mendatangi Jum'ah wal Jamaah, nah, maka kita katakan dia kaum muslimin. Sehingga berlaku pada mereka ikhwan hukum-hukum Islam, hukum-hukum yang terkait pada kaum muslimin. Dan juga berlaku pada mereka saling mewarisi. Nah, sehingga ketika orang tuanya meninggal misalnya, nah, kita menghukumi anak-anaknya ini kalau memang mereka menisbahkan kepada Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan keislaman mereka, maka dihukumi muslim, sehingga mereka diberi warisan. Karena di antara mawani'ul ith, penghalang-penghalang seorang diberi warisan adalah ikhtilafuddin, adanya perbedaan agama. Makanya kalau ada perbedaan agama tidak boleh saling mewarisi. Kemudian juga pada perkara dzabaih, pada perkara sembelihan-sembelihan, selama zahirnya dia seorang muslim dan diketahui menegakkan syiar-syiar keislaman padanya, serta tidak diketahui padanya hal-hal yang membatalkan keislamannya, maka keumuman kaum muslimin sembelihannya adalah sembelihan yang halal. Kenapa? Karena dibangun di atas hukum asal bahwasanya kaum muslimin, nah, sembelihan mereka ya sembelihan yang dilakukan di atas tuntunan syar'i. Oleh karena itulah al-ajnah daimah rahimahumullahu taala ajma'in akhwat menegaskan ketika ditanya tentang daging-daging yang berada di pasar-pasar kaum muslimin, mereka menegaskan apabila memang diketahui daging-daging tersebut, dalam artian hukum asal itu adalah daging-daging yang disembelih oleh kaum muslimin dan tidak diketahui itu diimpor dari negeri-negeri kufar, maka dihukumi
berdasarkan keumumannya. Nah, bahwasanya sembelihan-sembelihan di negeri kaum muslimin itu halal, yang disembelih oleh orang-orang Islam, kecuali ikhwani fillah apabila ada hal yang memalingkan dari hukum asal ini. Misalnya seseorang melihat si fulan menyembelihnya tidak sesuai dengan tuntunan syar'i, maka berarti dia bisa berpindah dari hukum asal sembelihan muslim yang halal kepada apa? Kepada hukum haram. Dan terkadang pada beberapa keadaan, apalagi di zaman yang banyak kejahilan padanya, dan butuh untuk seseorang tahari memang. Tapi tahari ini, kehati-hatian ini, wara' ini, jangan sampai kemudian sampai tingkatan mengharamkan. Seseorang boleh untuk tahari misalnya karena banyaknya muslim yang tidak sholat. Banyaknya muslim dalam artian di sini yang mengaku muslim, akan tapi mereka meninggalkan sholat. Maka kalau diketahui penjual-penjual itu orang yang meninggalkan sholat, atau tukang sembelihnya orang meninggalkan sholat, kita tahu, maka jauhi hasil sembelihannya. Dan kemudian karena mungkin seorang mengecek kok keadaannya banyak seperti itu, kemudian dia ingin berhati-hati, maka falahu dzalik, sebagai bentuk wara'. Dan memang butuh dalam masalah ini, kalau seorang ingin berhati-hati sebagai bentuk wara', maka baginya diperbolehkan. Taib, karena mungkin banyaknya kejahilan atau yang lainnya. Tapi untuk mengharamkan, maka tidak boleh dia menetapkan keharamannya sampai betul-betul menegakkan bayyinah yang jelas bahwasanya sembelihan mereka ini haram. Tapi kalau sekedar kita untuk wara' bagi diri kita, maka boleh-boleh saja. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan hal-hal yang meragukanmu menuju perkara-perkara yang tidak meragukanmu. Baik. Tapi hukum asalnya tadi, hukum asalnya halal sebagaimana fatwa Lajnah Daimah untuk sembelihan-sembelihan kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Tapi seandainya ada keraguan, apalagi qarinah menunjukkan penyembelihan tersebut tidak syar'i, atau yang menyembelih tidak salat misalnya, maka tinggalkan. Dan kemudian perkara kedua atau perkara ketiga di sini wassalati alaihim. Dan tetap kalau muslim secara zahirnya tinggal di negeri kaum muslimin dan menisbahkan diri kepada Islam, maka berlaku baginya hukum di dunia untuk disolati jenazahnya. Ini hukum asalnya, kecuali apabila dia menampakkan sesuatu yang menyelisihi dan menjadi sebab batalnya keislaman, apakah itu syirik ataukah itu meninggalkan salat dan hal-hal yang lainnya dari pembatal-pembatal keislaman. Dalil dari hal ini akhwan, bahwasanya ahlul qiblah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberlakukan atas mereka hukum yang zahir dalam kehidupan dunia ini, baik itu dalam warisan, dalam pernikahan, dalam jual beli, dalam sembelihan. Demikian pula dijaganya harta dan jiwa mereka, serta disolati ketika dia meninggal, yaitu hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari,
di mana beliau mengatakan faman azhara lana khaira aminnahu wa qarrabnah wa laysa ilaina min sariratihi syai'un Allahu yuhasibuhu fi sariratihi wa man azhara lana su'an lam ta'manhu wa lam nusaddiqhu wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratahu hasanah. Ini kaidah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhwan dalam mensikapi saudara-saudara kita sesama kaum muslimin, yaitu kata beliau siapa saja yang menampakkan kepada kita kebaikan maka kita percaya dia, dan kita dekati dia, dan tidak ada tanggung jawab atas kita terkait batinnya sedikit pun. Bukan urusan kita terkait masalah batin, karena kita tidak diberi tanggung jawab untuk mengurusi hati-hati orang, sehingga kita harus mengorek apa yang ada di batin dia, itu bukan urusan kita. Nah, akan tapi yang menjadi patokan adalah apa yang nampak. Dia nampaknya baik, dia nampaknya saleh, maka kita percayai, kita dekati. Dan mengenai batinnya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisapnya. Allah yang tahu tentang batinnya, kita serahkan kepada Allah. Oleh karena itulah ketika kita muji seseorang pun kita katakan nahsibuhu kadzalik wallahu hasibuh. Misalnya kita sedang memuji seseorang, si fulan bagaimana, kita ditanya misalnya, aku tidak mengetahui dia kecuali kebaikan. Seorang yang saleh misalnya, kemudian nahsibuhu kadzalik, kami menyangkanya demikian, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu hakikat perkaranya, tapi zahirnya dia melakukan ibadah, seorang yang baik. Ini ketika ditanya tentang seseorang, yaitu berdasarkan zahirnya. Namun sebaliknya, siapa saja yang menampakkan kepada kita keburukan, maka kita tidak mempercayainya, tidak kita serahkan amanah kepadanya, dan kita tidak membenarkannya. Walaupun dia mengatakan sungguhnya batinku baik, sungguhnya batinku baik, tapi dia menampakkan secara zahir buruk, maka kita hukumi sesuai dengan zahirnya. Baik. Nah, poin ini akhwani fillah dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala sebagai bentuk bantahan terhadap kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin hanya karena terjatuh dalam dosa-dosa besar. Dan mereka juga berkeyakinan haramnya sembelihan-sembelihan kaum muslimin. Makanya tadi saya tegaskan, untuk menghukumi haram pada sembelihan keumuman kaum muslimin maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya seseorang untuk dirinya sendiri, karena melihat beberapa kasus misalnya, melihat beberapa orang mereka bermudah-mudahan dalam sembelihan, kemudian dia sebagai bentuk wara untuk dirinya lebih memilih menyembelih sendiri misalnya, atau lebih memilih kalau jajan dengan lauk-lauk yang sifatnya jelas halal seperti ikan atau hewan-hewan laut lainnya, maka ini untuk dia tidak masalah. Tapi untuk mengharuskan bagi yang lain dan mengharamkan sembelihan kaum muslimin secara umum, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini adalah keyakinan Khawarij. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wala tashhadu li ahadin bi haqiqatil iman hatta ya'tiya bi jami'i syara'il Islam. Fa in qassara fi syai'in min dzalika kana naqisal iman hatta yatub. Dan engkau tidak boleh untuk mempersaksikan kepada seorang pun dari kaum muslimin bahwasanya si fulan telah mencapai hakikat keimanan,
yaitu mempersaksikan seorang itu dia adalah seorang mukmin yang hakiki. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena perkara iman, akhwanillah, perkara ada kaitannya dengan batin. Berbeda dengan kita mengatakan dia muslim atau tidak. Kita tahu dia mengaku Islam, muslim, kita katakan demikian. Untuk memastikan saudara kita zahirnya muslim, mengaku agamanya Islam, kita katakan dia muslim. Tapi untuk kita katakan dia mukmin secara hakiki, maka tidak diperbolehkan. Karena pada perkara iman, ikhwan, kaitannya dengan batin. Makanya kata beliau, hatta ya'tiya bi jami'i syara'il Islam, sampai dia mendatangkan semua syariat Islam. Tentunya ini sulit untuk kita tahu bahwasanya si fulan telah mendatangkan keseluruhan syariat-syariat Islam. Maka di sini bimbingan dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala untuk tidak mempersaksikan kepada seorang muslim dari kaum muslimin dengan mengatakan dia adalah seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini tidak boleh. Dia seorang mukmin sejati. Ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau mempersaksikan tentang keimanan, ini kaitannya dengan masalah apa? Masalah hati, masalah batin. Tapi untuk mengatakan dia muslim, ini jelas memang dituntut. Kita tahu si fulan agamanya Islam, kita katakan dia muslim. Qala fa in qassara fi syai'in min dzalika kana naqisal imani hatta yatub. Dan apabila seorang muslim kemudian kurang dalam menunaikan syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang muslim yang naqisul iman, yang keimanannya kurang, sampai dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya seorang hamba dalam menunaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kemungkinannya dengan meninggalkan kewajiban ataukah dengan melanggar larangan. Maka kewajibannya untuk bertobat kepada Allah, tobat dari meninggalkan kewajiban dengan segera menunaikannya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera menunaikan kewajiban tersebut. Apabila kewajiban tersebut kewajiban yang masih bisa ditunaikan, waktunya masih ada. Karena sebagian kewajiban ketika seseorang telah meluputkannya, tidak mungkin dia untuk mengejarnya. Seperti misalnya salat. Apabila dia sengaja untuk meninggalkannya, kemudian telah keluar waktunya, dia tidak akan bisa mengejarnya. Apalagi mungkin dulu dia berhari-hari atau bertahun-tahun dulu meninggalkan salat. Kemudian setelah itu mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Cara tobat dari meninggalkan salat. Maka yang dituntut darinya adalah untuk memenuhi syarat-syarat tobat yang dulu telah kita bahas, yaitu menyesali kenapa dia dulu meninggalkan salat, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dan mencabut diri dari perbuatan itu berarti dengan segera menunaikan salat yang saat itu masih ada waktunya. Kalau dia tobatnya pas waktu zuhur, maka segera tunaikan salat zuhur. Adapun salat-salat dulu yang dia tinggalkan, tidak ada kesempatan untuk mengqadha'nya, karena tidak ada qadha' dalam masalah salat fardu yang dia tinggalkan dengan sengaja. Berarti salat-salat yang dulu dia tinggalkan tidak bisa dia kemudian sekarang saya mengqadha' setiap hari salat 2 kali, dicicil. Tapi setahun salatnya 2 kali terus, zuhur 2 kali, untuk satunya yang sekarang, satunya untuk tahun lalu. Ini tidak syar'i. Ini perkara yang tidak dibimbingkan di dalam syariat, walaupun sebagian orang ada yang
mengatakan demikian. Tapi dibangun di atas kejahilan. Kewajiban dia adalah memenuhi syarat-syarat taubat tadi dan menunaikan kewajiban yang saat ini ada waktunya. Adapun salat-salat yang dulu tidak mungkin untuk dia kejar, maka berbagus taubat, banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian upaya yang bisa dia tempuh dengan memperbagus salat wajib yang ada saat ini dan menambahnya dengan salat-salat sunnah. Dan perkara salat penting, kawan, karena satu salat saja ketinggalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk salat asar misalnya, man fatathu salatul asr ka'annama wutira ahluhu wa maluh. Siapa saja yang luput salat asar seperti dia itu kehilangan keluarga dan keseluruhan hartanya. Ini kehilangan satu salat asar. Lalu bagaimana kalau dia kehilangan salat-salat di hari-hari yang lalu banyak? Maka wajib untuk banyak-banyak dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali perbuatan itu dengan penyesalan yang sebenar-benarnya. Nah, ini contoh untuk hal-hal yang kurang yang dia ketahui ini adalah kemaksiatan berupa meninggalkan kewajiban ataukah menerjang larangan. Ini mengurangi keimanan dan wajib untuk dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ikhwan di sisi ahli sunnah, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Al-Barbahari di sini, mengalami pengurangan. Bahkan sampai dikatakan berkurang dan bisa sampai betul-betul habis. Dan ketika telah berkurang sampai tingkatan habis, maka dia beralih dari kondisi seorang mukmin menjadi kafir. Dan sebagaimana dia berkurang, maka juga iman itu bisa mengalami penambahan. Bahkan dalil-dalil dalam Al-Quran itu tegas menunjukkan tambahnya iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini kaum mukminin apabila dibacakan ayat-ayat Allah, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanan mereka. Qala wa'lam anna imanahu ila Allah ta'ala tamul iman aw naqisul iman illa ma dhahara laka min tad'i'i syara'il Islam. Dan ketahuilah bahwasanya keimanan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, ada yang sempurna keimanannya atau naqisul iman atau kurang keimanannya. Tayyib. Itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya kawan, apa yang nampak pada dirimu bahwasanya dia telah menyia-nyiakan syariat Islam, maka kita bisa tegas mengatakan kamu kurang keimananmu. Harus diupayakan untuk apa? Untuk memperbaiki diri agar imanmu bisa bertambah, agar jangan kurang terus. Karena jelas kita melihat dia menyia-nyiakan syariat Islam. Kita secara tegas mengatakan keimananmu berkurang, boleh. Baik. Dan dari paragraf ini alhamdulillah Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala ingin menegaskan yang pertama tentang masalah hukum dibangun di atas zahir kaum muslimin. Dari hukum-hukum syariat Islam kita terapkan kepada kaum muslimin sesuai dengan zahirnya. Dalam masalah pernikahan, dalam masalah warisan, dalam masalah sembelihan, dalam masalah perwalian, ini sesuai dengan zahir yang nampak. Karena kaitan hukum-hukum syar'i, itu berkaitan dengan hukum-hukum lahiriah yang nampak. Tayyib.
dan kita tidak dituntut untuk mengorek batin manusia berkaitan dengan masalah niat dan seterusnya. Kemudian perkara kedua, untuk mempersaksikan saudara kita yang muslim bahwasanya dia mukmin yang sempurna imannya, ini kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui hakikat kalbunya bagaimana. Perkara hati kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengatakan saudara kita dia mukmin tapi kurang imannya, boleh ketika kita melihat dia secara sengaja melanggar syariat-syariat Islam yang zahir. Kemudian perkara berikutnya dari paragraf ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Dan ini perkara yang penting untuk senantiasa kita sadari ya Pak. Nah, dari pembahasan ini di antara hal yang terpenting untuk kita tegaskan pada diri kita ini. Karena apa? Kaitannya dengan diri kita. Yaitu untuk betul-betul ingat iman itu bertambah dan berkurang. Berarti seorang yang mengetahui fenomena ini tentunya kalau dia memiliki himmah, memiliki semangat untuk kebaikan dirinya, bagaimana dia bisa menambah iman, itu mesti harus tanda tanya untuk dirinya. Bagaimana aku bisa menambah keimananku dan bagaimana aku bisa menjaga diriku agar tidak berkurang keimananku. Ini langkah dan sikap yang benar ketika kita tahu iman itu bertambah dan berkurang, bukan hanya dijadikan sebagai teori, oh itu keyakinan ahli sunnah. Jadi dulu kita tahu iman bertambah dan berkurang. Tapi perkara terpenting di sini akhwan, yaitu bagaimana kita berupaya menambah keimanan dari hari ke hari yang kita lalui untuk kita bertambah imannya. Naam. Dan secara umum bertambahnya iman dengan ta'ah, bertambahnya iman dengan ketaatan. Semakin bagus ketaatan seorang hamba akan semakin naik keimanannya. Demikian pula akan bertambah dengan kuatnya ilmu. Maka ilmu dan amal ini butuh untuk terus menerus kita tambah. Karena bertambahnya iman berbanding lurus dengan apa? Pertambahan ilmu dan amal. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu seorang akan semakin mengenal Allah, semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan akan semakin bertambah juga keimanannya. Adapun berkurangnya iman secara umum adalah berkurangnya iman dengan maksiat dan juga dengan kejahilan. Nah, semakin jauh seseorang dari ilmu akhwan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengurangi keimanannya, berkurang keimanannya. Nah, seorang melanggar larangan Allah, bermaksiat kepada Allah, juga akan berkurang keimanannya. Maka jauhi semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pelarangan yang sifatnya muharram jelas, dan bahkan upayakan untuk juga meninggalkan yang sifatnya makruh. Karena pembiasaan untuk seorang meremehkan yang makruh akan bisa berakibat peremehan nantinya pada hal-hal yang muharram. Baik, barakallahu fiikum. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketetapan iman, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita di atas iman dan Islam ini. Walhamdulillahirabbil alamin.